Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast pertama saya. Hai, kenalin, nama saya Siti Fadila. Saya merupakan mahasiswi IAIN Langsa Prodi Perbankan Syariah semester 8. Saat ini, saya sedang menjalankan tugas kuliah pengabdian masyarakat. Di podcast kali ini, saya mau bahas mengenai strategi peningkatan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih ekonomi kreatif itu? Oke, ekonomi kreatif adalah sebuah istilah yang digunakan dalam ekonomi global untuk menggambarkan pekerjaan langsung atau tidak langsung dalam industri kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan seni dan budaya, serta keterampilan atau kecakapan yang dimiliki individu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Bagaimana sih cara pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif? Pentingnya kreativitas dan daya inovasi dalam pembangunan merupakan tonggak pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif, meskipun relatif masih baru, telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian daerah. Peranan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, yaitu ekonomi kreatif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena kreativitas dan ide merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Kedua, ekonomi kreatif berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain melalui penyediaan input bagi sektor lain ataupun menggunakan input sektor lain dalam kegiatan produksinya. Yang ketiga, ekonomi kreatif mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, yang tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga memiliki makna sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi kreatif juga berkontribusi pada penguatan citra dan identitas bangsa, penguatan toleransi sosial, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal dan ramah lingkungan. Peningkatan peran dalam pembangunan serta mendorong berkembangnya kreativitas secara umum. Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengaruh sebagai pilihan strategi memenangkan persaingan global. Ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Ekonomi kreatif sendiri mulai dikenal luas sejak munculnya buku The Creative Economy: How People Make Money from Ideas yang ditulis oleh John Hawkins. Istilah ekonomi kreatif dimunculkan Hawkins ketika melihat ada gelombang ekonomi seru yang melanda Amerika Serikat. Gelombang ekonomi baru itu dicirikan dengan aktivitas ekonomi berbasis ide, gagasan, dan kreativitas. Indonesia sudah menyadari bahwa ekonomi kreatif beserta bagiannya, yaitu industri kreatif, bisa menjadi harapan untuk bisa bangkit bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi ASEAN dan global. Ekonomi kreatif dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Namun, untuk mencapai hal itu tentu saja perlu dukungan dari segenap bangsa Indonesia dalam bersinergi untuk melakukan lompatan dengan fokus pada penciptaan barang dan jasa serta dengan keahlian.
bakat, dan kreativitas serta kekayaan intelektual. Kolaborasi antara para cendekiawan, para pelaku bisnis, dan pemerintah menjadi dasar untuk pengembangan ekonomi kreatif agar berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Di Indonesia sendiri, PDB Industri Kreatif menduduki peringkat ke-7 dari 10 lapangan usaha utama yang ada. PDB Industri Kreatif saat ini masih didominasi oleh kelompok fashion, kerajinan, periklanan, desain, animasi, film, video, dan fotografi, musik, serta permainan interaktif. Agaknya Indonesia perlu terus mengembangkan industri kreatif dengan alasan bahwa industri kreatif telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Tidak heran jika di era ekonomi kreatif tersedia modal yang sangat banyak, tetapi justru ide bagus yang sangat berkurang. Jadi, pemilik modal sepertinya kehilangan kekuatan di abad ke-21 ini. Sedangkan wirausahawan dan pemilik idelah yang memegang peranan. Tentu saja akses dan resiko akan selalu ada. Dalam era ekonomi kreatif, isu penting yang harus terus diatasi adalah pembajakan. Buku, musik, atau software sulit untuk dibuat, tetapi sangat mudah digandakan, apalagi dengan kehadiran internet. Apa yang digambarkan oleh Alvin Toffler tentang 4 peralihan atau evolusi gelombang peradaban ekonomi global tidak serta-merta harus ditelan mentah-mentah oleh bangsa kita. Terdapat perbedaan rentang waktu, siklus sejarah, karakteristik, dan pola kesinambungan yang berbeda tentang apa yang terjadi di negara maju dan di negara kita. Tidak menjadi masalah bagi Indonesia mencermati dan mengikuti tren perkembangan industri dan ekonomi kreatif. Apalagi terdapat fakta angka-angka kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional hampir mendekati 10%. Yang jelas di era globalisasi, suatu perubahan dalam tata hubungan atau konektivitas telah mengubah cara kita untuk bertukar informasi, berproduksi, berdagang, dan berkonsumsi dari produk-produk, budaya, dan teknologi dari berbagai tempat di dunia. Dunia menjadi tempat yang sangat dinamis dan kompleks, sehingga kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai dalam kompetisi dan pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman, sekian podcast dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.